Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita kali ini dari Kejadian 25 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tema renungan kita pada kesempatan ini, arti berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa artinya kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja yang kita bicarakan atau komunikasikan dengan Tuhan? Tentu banyak. Kita bisa bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan, pertolongan, berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita bisa memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan Tuhan atas segala anugerah, cinta kasih, rahmat dan kebaikannya atas kita. Tetapi di sisi lain, berdoa juga bisa pengertiannya memohon sesuatu yang baik supaya terjadi atau menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Bisa saja itu terkait dengan kesembuhan, pemulihan ekonomi, perkembangan usaha, kebangkitan semangat, dan gairah hidup. Bisa juga terkait dengan keharmonisan dalam keluarga atau rumah tangga. Ada juga anak Tuhan dalam berdoa tidak mampu berkata-kata. Kenapa? Karena hanya bisa meneteskan air mata membasahi pipinya. Hal itu seringkali terjadi oleh karena beratnya beban hidup yang harus dipikulnya. Tetapi ada juga yang menangis saat berdoa, bukan karena kesusahan, tetapi hatinya melimpah dengan ucapan syukur atau terima kasih atas karya Allah, perbuatan Allah yang begitu besar dalam hidupnya. Bukan karena keadaannya baik dan bahagia, malah sebaliknya. Orang juga bisa berdoa. Jadi ruang lingkup kehidupan kita ini bisa merupakan sebuah doa kepada Tuhan. Ketika pedih dan perih harus dihadapinya, tetapi ia bersyukur atas kondisi itu, sebab ia bisa melihat Tuhan dan bisa lebih berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan pada kesempatan ini kepada kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, susah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan tidak berdaya, sebenarnya ketika kita mengambil sebuah tekad, keputusan untuk berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks bacaan kita kali ini, kita melihat dengan jelas bagaimana Ishak berdoa. Sebagai seorang suami, tentu hati suami mana yang tidak resah, yang tidak sedih ketika melihat istrinya mandul. Suami yang benar, yang sungguh mencintai istrinya, bisa menangkap getaran hati pasangannya di saat istrinya dalam keadaan mandul. Apalagi kita tahu konteks tradisi Yahudi atau orang-orang Israel. Seorang perempuan yang mandul tidak punya anak. Ini merupakan satu aib yang besar dalam konteks mereka. Berarti seorang Ribka yang merupakan istri dari seorang Ishak memiliki pergumulan yang begitu berat dan besar.
yang sangat luar biasa sebagai seorang suami. Suami bernama Ishak di sini, dia tidak meninggalkan, dia tidak cuek, dia tidak mau tahu dengan istrinya. Tidak seperti itu, saudara. Tapi justru di tengah-tengah pergumulan, keresahan, kesedihan dari seorang istri, Ishak justru mensupport, mendukung istrinya. Bukan dia pergi mencari istri lain, mencari perempuan lain. Tapi dia justru menerobos kebuntuan itu, menerobos rintangan dan halangan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ribka mandul. Bapak Ibu Saudara tahu kan artinya mandul? Tidak bisa melahirkan anak. Dalam pengertian lain, Ribka dan Ishak dalam posisi yang tertutup, tidak mungkin mendapatkan keturunan, tidak mungkin mendapatkan anak. Biasanya dalam kondisi keadaan seperti ini, pasangan suami istri bisa menjadi cekcok, ribut. Kamu gak berguna, saya menikah dengan kamu supaya mendapatkan keturunan. Bisa saja demikian. Tapi di tengah-tengah rintangan, hambatan, ketidakmungkinan, kemustahilan yang dihadapi oleh Ishak dan Ribka, mereka tidak cekcok, mereka tidak ribut, mereka tidak bertengkar, mereka tidak berpisah, mereka tidak bercerai. Tapi justru ada seorang suami yang memberikan support dan dukungan, di mana seorang Ishak berdoa dengan tulus, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, maka Tuhan pun mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka istrinya menjadi mengandung. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena doa. Kenapa demikian? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudaraku. Amin. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, ada ketakutan dari seorang istri jika ia tidak bisa mengandung keturunan bagi suaminya. Ada ketakutan. Jangan-jangan saya dicerai. Saya dicap menjadi perempuan yang tidak berguna, yang punya aib. Saudara dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang berat dan besar yang dihadapi oleh seorang Ribka. Nah, dalam kondisi keadaan seperti ini, di mana istrinya, pasangannya mengalami pergumulan, dan itu menjadi pergumulan dari seorang Ishak. Ishak tidak berpikir macam-macam. Ishak tidak mencoba untuk menghindar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi, di mana diperhadapkan dengan kemustahilan. Kenapa kemustahilan? Karena Ribka mandul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya mau sampaikan pada kesempatan ini kepada kita. Beberapa kali saya menemukan kisah dalam Alkitab yang menunjukkan istrinya mengalami mandul. Pertama, Sarah, dia juga mandul. Yang kedua, bacaan kita kali ini, Ribka, istri dari Ishak, mandul. Yang ketiga, Hana, suami dari Elkana, madu dari Penina, mandul. Yang keempat, Elisabeth, istri dari Zakaria, padahal imam besar saat itu, mandul. Mandul, 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 mandul. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Mustahil, 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 mustahil. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, kepada setiap kita, justru kita sangat bangga, bersyukur, berterima kasih. Di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah tidak mungkin bagi manusia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah mengecewakan, mempermalukan anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Amin. 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 Ada satu pujian yang memberikan penegasan kepada kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut
Apa? Tak menentu. Tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, apa berikutnya? Dia selalu. Percaya, dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saya kasih tahu, kecanggihan demi kecanggihan di dunia ini semakin luar biasa. Tenaga bom atom nuklir makin canggih. Tidak ada apa-apanya di zaman pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Sudah makin luar biasa sekarang. Sekali tekan tombol, terjadi bisa hal yang luar biasa. Karena begitu canggih dan luar biasa. Tapi apapun kecanggihan, kemajuan teknologi digital, era internet dan seterusnya, kita syukuri itu kalau kita manfaatkan secara positif. Tapi saya kasih tahu, tidak ada kecanggihan di dunia ini yang sanggup menyentuh sorga, yang sanggup menyentuh hati Bapa, kecuali dengan doa. Amin, saudaraku. Amin. Bayangkan, Ishak itu tahu persis bahwa istrinya mandul. Ishak mengerti betul bahwa istrinya tidak mungkin melahirkan anak karena mandul. Tapi Ishak tidak bersungut-sungut, Ishak tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan pernikahannya, tidak menyalahkan situasi, kondisi, keadaan, termasuk tidak menyalahkan Tuhan. Justru di tengah-tengah kemustahilan, di tengah-tengah ketidakmungkinan itu, Ishak menerobos kebutuhan itu. Dengan cara apa? Dia berdoa dengan tulus, berdoa dengan rendah hati, berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan segenap hati. Maka Tuhan pun mengubah yang mandul menjadi mengandung, mengubah yang tertutup menjadi terbuka. Ini menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun kemustakilan, apapun ketidakmungkinan yang sedang diperhadapkan dalam hidup kita saat ini, saya mau sampaikan, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan kalah, jangan menyerah. Andalkan Tuhan, taruh harapan yang penuh kepada Tuhan, berteriaklah, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, mintalah akan diberikan kepadamu, ketok pintu dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapat. Doa yang sepakat besar kuasanya. Doa yang tekun besar kuasanya. Doa yang rendah hati besar kuasanya. Doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa yang didasari dengan keyakinan besar kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak adalah suami teladan. Seperti saya katakan tadi, alih-alih melirik wanita lain untuk dijadikan istri pengganti, sebaliknya ia menghampiri Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya pintu yang tertutup, yaitu mandul, menjadi pintu yang terbuka, yaitu mengandung. Saudara dikasihi Tuhan, rupanya Ishak dan Ribka telah belajar kesalahan yang pernah dilakukan kedua orang tuanya ketika mengambil cara sendiri untuk bisa mendapatkan keturunan. Kita tahu bersama kan, Abraham dan Sarah, ketika mereka menanti kalau tidak salah umur 86 tahun, akhirnya Sarah memberikan usul kepada Abraham, Tuhan Abraham, kelihatannya saya tidak punya anak seperti janji Tuhan. Oleh karena itu, menikahlah atau kawinlah dengan budakku Hagar, maka kita akan mendapatkan anak. Mereka menempuh cara mereka mencoba tanda petik menolong Tuhan. Ternyata yang terjadi, Tuhan tetap konsisten dengan janjinya bahwa Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar, dan oleh keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan situasi, kondisi, keadaan, kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita. Tidak. Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan telah punya kuasa dan akan terus punya kuasa untuk menepati janjinya menjadi sebuah realita kenyataan. Tapi Ribka dengan Ishak
tidak mau mencontoh, meniru hal yang keliru dilakukan oleh Abraham dan Sarah saat itu. Mereka tidak berupaya untuk mengambil perempuan atau wanita lain. Ishak tidak berupaya untuk mencari perempuan atau wanita lain untuk menjadi istrinya. Tapi Ishak dengan Ribka, dengan kompak, sepakat dan sehati, mereka datang berdoa kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, di akhir zaman ini, iman orang banyak yang keropos. Ketika diperhadapkan dengan masalah, kesukaran, kesulitan, Pak Pendeta, jangankan yang halal, yang haram pun susah. Langsung menghalalkan segala cara. Kalau nanti diikuti nanti dengan cara yang benar, tidak mungkin dapat. Saya kasih tahu, dunia sudah terbalik saat ini. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, tetaplah berjalan dengan Tuhan, tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia, selalu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ishak yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang disembahnya, Elohim, Yahweh, adalah Tuhan yang menyediakan. Ada yang tahu artinya Tuhan menyediakan bahasa Ibrani? Yehova Jireh. Tuhan kita Tuhan Yehova Jireh. Tahu kan muncul pertama kata Yehova Jireh? Yehova Jireh pertama sekali muncul ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak yang kita baca sekarang, Ishak, anaknya, untuk menjadi korban bakaran di Bukit Moria. Ketika di sana sudah dibuat mezbah korban bakaran, ketika Ishak sudah diikat, sudah diangkat ke atas mezbah korban bakaran, Ishak pun sudah siap untuk dikorbankan. Maka tiba-tiba ada suara yang datang, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan aku. Artinya sekarang Tuhan telah tahu, mencicipi dan menikmati ketundukan, kepatuhan, ketaatan Abraham, bahwa dia lebih mencintai Tuhan daripada anaknya yang telah dinanti 25 tahun. Maka apakah ada yang jadi dikorbankan? Ishak tidak jadi dikorbankan. Mohon maaf ya, bukan Ismail yang dikorbankan saat itu, tapi Ishak. Sekali lagi, yang akan dikorbankan saat itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Sekalipun tidak jadi, karena nanti ada dikatakan sana domba yang tersangkut di sebuah belukar. Maka Tuhan pun menunjukkan itu kepada Abraham, dan Abraham mengambil domba itu untuk dikorbankan pengganti dari anaknya Ishak. Jadi katakan di situ Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan artinya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Luar biasa. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Tuhan kita. Makanya ada satu pujian yang sangat terkenal. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya kasih tahu dan sampaikan kepada kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mencipta, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah mencipta bara, creatio ex nihilo. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kehebatan, kedahsyatan, kekuasaan Tuhan kita. Allah kita yang akbar, Allah kita yang besar. Apalagi mengubahkan dari yang mandul menjadi mengandung, dari yang tertutup menjadi terbuka, dari
yang sakit menjadi sembuh, itu adalah hal yang mudah di mata Tuhan. Oleh karena itu, saya mau dorong kita semua, jangan pernah putus asa, jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan anak-anaknya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah mengalami dikecewakan seseorang? Pernah? Pernah dikecewakan? Pernah. Oh, orang-orang di sekitar kita seringkali menjadi sahabat bagi kita ketika kita ada apa-apanya. Tapi ketika kita sudah mulai melorot, mulai turun, bahkan ada pergumulan, ada masalah, jatuh ke dalam sakit penyakit, orang seringkali menjauh dari kita. Orang seringkali cuek kepada kita. Orang seringkali memandang sebelah mata kita. Orang seringkali memandang kita hina. Orang seringkali memandang kita rendah. Tapi saya kasih tahu, perbedaan yang signifikan seringkali terjadi antara Tuhan dengan manusia di sekitar kita. Ketika manusia di sekitar kita melihat kita sukses, mereka berkata, kita sahabatnya. Tapi ketika kita mengalami problem, masalah, sakit penyakit, pergumulan, persoalan, mereka seringkali tutup mata, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu kepada kita. Tapi saya kasih tahu, ada satu ayat yang sangat luar biasa, yang sudah digubah menjadi sebuah lagu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Perhatikan, dalam kesesakan, dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak ada jalan, dalam keadaan mandul, dalam keadaan yang sangat sukar dan sulit, di saat itulah Tuhan justru tidak menjauh kepada kita. Tuhan justru tidak menjauh dari kita. Tapi di saat itu Allah itu bagi kita tempat perlindungan, tempat pertolongan, tempat penghiburan, tempat memperoleh kekuatan dalam kesesakan, sangat terbukti. Dia sanggup menolong kita dan dia bangga senang menolong kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Karenanya jangan pernah merasa diri dikecewakan Tuhan. Tidak. Kalau saat ini hari-hari perjalanan hidup kita mengalami pergumulan, bahasa lain, lembah kekelaman, proses yang sedang kita hadapi, saya mau sampaikan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita, anak-anaknya. Apa sih modal bagi kita mempercayai kasih Tuhan? Saya selalu berkata, kalau Tuhan Bapa di sorga berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan telah melakukan itu 2000 tahun yang lalu, lewat Sang Firman telah muncul, turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib, menjadi tebusan bagi kita, menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Apalagi berkat-berkat yang lain Tuhan pasti karuniakan kepada kita. Kalau yang terbaik telah Bapa berikan kepada kita, maka yang baik-baik yang lain pasti Tuhan karuniakan kepada kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang dia hiasi sedemikian rupa, lebih daripada segala kemegahan, keindahan Salomo. Apalagi saudara dan saya yang dicipta menurut gambar rupa Tuhan, dan yang sudah dipulihkan relasi hubungan kita dengan Allah melalui Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris dalam kerajaannya. Maka kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata, kita adalah biji mata Tuhan. Amen. Biji mata itu artinya berharga di mata Tuhan. Tuhan Ishak adalah juga Tuhan kita, pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Ada satu firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11. Bagus sekali. Demikian bunyinya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin gak nih? Amen. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Amin. Amen. Dan akan membaharui kekuatanmu. Amen. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tolong dicatat ayat ini, Yesaya 58 ayat 11. Saya baca kembali. Untuk meneguhkan, memotivasi, mendorong, menguatkan, mengukuhkan kita supaya mantap hidup berjalan mengandalkan Tuhan. Apa itu? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Bagus ini.
Kalau orang di dunia ini menuntun kita, menyertai kita kadang-kadang. Suami pun, istri pun kadang-kadang menyertai kita. Kalau sudah jam 1, jam 2, seringkali susah dan sukar. Pak, ma, ambil dulu air minum, jam 1, jam 2, susah. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa berjaga 24 jam dalam sehari. 60 menit dalam 1 jam. Bahkan 7 hari seminggu Tuhan memelihara kita. Setiap denyut jantung kita ada dalam kontrol kendali Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya apa? Tuhan itu seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan bagi kita. Ketika kita teguh berharap kepadanya. Elohim, Yahweh, Tuhan. Begitu bangsa Israel menyebut Tuhan, adalah pribadi yang sangat memahami kerisauan hati anak-anaknya. Jadi kita ini diperlakukan oleh Tuhan seperti induk ayam terhadap anak-anaknya. Saya beberapa hari yang lalu, untuk keluarga di sini juga, untuk Bapak Ibu Saudara, menonton semua video yang menyentuh hati saya. Seekor induk ayam bersama dengan anak-anaknya yang barangkali mungkin baru beberapa minggu ditetaskan. Dilindungi. Biasanya sayap dari induknya ini sering dibuka begitu. Karena siap-siap untuk menjaga, melindungi anak-anaknya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, saya sangat terharu dengan kisah itu. Tiba-tiba elang datang. Menyambar anak-anaknya. Dengan sigap, ini induk ayam. Langsung dia berjuang sekuat tenaga untuk melawan ini elang. Supaya jangan sampai anak-anaknya diganggu. Jangan sampai anak-anaknya itu dimakan oleh elang ini. Apa yang terjadi? Dia coba berupaya, dia kibaskan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Tapi ternyata dia terus menyerang supaya ini elang segera pergi, jangan sampai mematok, bahkan membuat mati anak-anaknya. Tapi tiba-tiba karena elang ini kakinya begitu kekar dan kuku-kukunya tajam itu kan, ditangkaplah induknya ini. Karena ditangkap, teriak-teriaklah bahasa manusianya induk ayam ini, dan akhirnya dia rela mati demi melindungi anak-anaknya. Saya sedih juga nontonnya. Saya pikir kerinduan saya tadinya saya setting di pikiran saya, biarlah induk ayam itu juga berjuang dan dia menang. Tapi ternyata dia rela mati demi melindungi anak-anaknya. Saya pikir ini gambaran yang sangat real, konkret dan nyata. Bagaimana Yesus rela mati. Kalau antara induk ayam dengan elang masih berbeda ya. Karena elang lebih kuat dari induk ayam. Tapi Yesus, dia berkuasa memberikan nyawanya. Dia berkuasa mengambilnya kembali. Tapi dia berkata di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia sanggup turun dari salib. Dia sanggup mengalahkan prajurit Romawi. Dia sanggup mengalahkan imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, penjaga-penjaga bait Allah. Dia sanggup mengalahkan mereka semua. Tapi dia relakan dia mati demi saudara dan saya, demi kita semua. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan kita terlalu peduli dengan beban hati kita asal saja, bukan untuk memuaskan hasrat duniawi kita. Jadi jangan sampai begini. Tuhan, biarlah engkau menolong aku, jawablah doaku, supaya aku bisa mengalahkan sainganku. Waduh, salah itu. Saya kasih tahu ada doa yang tidak jawab oleh Tuhan. Doa yang salah. Apa doa yang salah? Doa yang bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu, kedagingan kita, gengsi kita, supaya kita bisa mengalahkan orang lain. Orang lain punya TV 62 inch. Kita pengen di atas 62. Jadi tujuannya adalah iri-irian. Saya kasih tahu doa yang demikian tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi doa yang tulus, doa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan kerinduan harapan kita, Tuhan pasti mendengarkan. Ishak pernah mengalami kejadian dahsyat pada waktu ia masih remaja, akan dikorbankan menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Pengalaman ini, saudaraku,
Pengalaman ini sangat membekas dalam ingatannya. Menorehkan keyakinannya untuk selalu menuruti maunya Tuhan. Bapak saudara pernah berpikir, saat itu Abraham sudah lebih dari 100 tahun. Ishak saat itu remaja. Tahu nggak remaja? Menunjukkan kelemahan atau kekuatan? Kekuatan dong, kan bertumbuh. Kuat, makin kokoh. Abraham sudah kakek-kakek, didorong saja, udah. Bisa kalah. Tapi coba lihat, ada nggak ketika Ishak dipersembahkan, Ishak melawan? Dia justru bertanya sepanjang jalan, ayah, kayu dan api sudah ada. Tapi di manakah domba yang mau dikorbankan? Maka Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakannya untuk kita anakku. Sebenarnya itu kata-kata iman. Jawaban yang benar sebenarnya, kalau kita mengikuti runut cerita, engkau yang mau dikorbankan. Tapi coba perhatikan, ketika sudah sampai di Bukit Moria, di tempat di mana dia akan dikorbankan, kan Ishak diikat. Ada melawan nggak? Nggak ada melawan. Bayangkan, ayahnya punya iman, turun kepada Ishak punya iman. Dan ketika Ishak diperhadapkan dengan pergumulan, di mana istrinya mandul, maka di saat itu jugalah dia mempraktekkan iman. Dibuktikan dengan ketaatan untuk terus bergumul, berdoa kepada Tuhan. Bukan mencari kambing hitam. Tapi dia mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan keliru dalam tindakannya. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Ada yang tahu janjinya? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Apapun situasi, kondisi, keadaan kita saat ini, saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Tolong kita sebutkan sama-sama. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Mana ayatnya? Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan bagi kita. Sekalipun Ishak dan Ribka diperhadapkan dengan kondisi keadaan Ribka yang mandul, ternyata mereka tetap yakin, mereka tetap percaya Tuhan punya rancangan yang baik. Saya kasih tahu, ini bukan perkara mudah. Setuju nggak? Istrinya mandul, tapi ada kalimat berikutnya, Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat. Nangkep nggak Bapak Ibu Saudara? Aku punya pergumulan, sakit penyakit, persoalan, kesesakan, kesulitan, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Tuhan selalu punya rencana baik. Sukar nggak? Secara manusia sukar ini, karena di antara pergumulan, di antara harapan dan kenyataan seringkali berbeda, membuat orang banyak kecewa. Tapi saya kasih tahu, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya kecewa dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kalah, menyerah, kita akan putus asa. Tapi kalau saudara dan saya dalam situasi kondisi apapun, oh Tuhan, aku tahu rancanganmu, rencanamu kepada keluargaku adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan. Sekarang begini, aplikasinya, kapan terakhir kita berdoa? Apakah pagi ini sudah berdoa? Kapan terakhir kita berdoa? Amin. Masih ingat? Kapan? Atau sudah lupa karena bosan? Sudah sering berdoa tapi belum dijawab. Begitu kata seorang anak Tuhan. Apakah Bapak Saudara juga merupakan orang yang demikian? Sudah sering berdoa tapi tidak dijawab. Akhirnya karena doanya tidak dijawab, apa yang terjadi? Akhirnya stop, berhenti berdoa. Apakah demikian adanya? Jika kita yakin doa kita baik di hadapan Tuhan, maka jangan berhenti meminta kepadanya. 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Itulah nasihat dari Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius kepada orang-orang Kristen Tesalonika.
Bahkan Tuhan Yesus penjawab doa sampai memberikan perumpamaan tentang siapa? Ada yang tahu? Yang betul. Tentang seorang janda yang mengajukan permintaan kepada seorang hakim yang lalim. Hakim yang sewenang-wenang. Akhirnya sang hakim mengabulkan permohonannya. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jika hakim yang tidak punya hati nurani yang baik saja mengabulkan, masakan Tuhan Yesus yang sangat mencintai orang-orang yang mengasihinya tidak menjawab doa kita. Nah, maksudnya hakim yang tidak adil, hakim yang lalim menjawab seruan daripada janda itu. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dengarkan baik, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dia nanti hakim yang adil di akhir zaman untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Makanya di pengakuan iman rasuli termasuk di firman Tuhan, karena pengakuan iman itu diambil dari Alkitab dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia hakim yang adil di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan di dunia ini pun. Kalau hakim yang lalim membela janda itu, apalagi hakim yang adil, pasti yang siang malam berteriak berseru kepadanya tidak akan mungkin diabaikan, tidak akan mungkin ditunda-tunda, tidak akan mungkin disepelekan oleh Tuhan, tapi pasti dipedulikan oleh Tuhan. Oleh karenanya, saya serukan saat ini, mari bangkit dan mulai berdoa lagi. Jangan putus asa dalam berdoa. Jangan sampai stop berhenti berdoa, gak ada gunanya, gak dijawab. Saya kasih tahu, Tuhan Allah kita, Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Tapi menurut kehendaknya, bukan menurut selera dan kemauan kita. Karena Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Kadang-kala menurut kita, ini yang terbaik. Tapi kadang-kala bukan itu yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik selalu dalam hidup kita. Murnikan doa kita supaya tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mintalah berkat kepadanya supaya kita kelak menjadi saluran berkat untuk sesama. Mohonlah supaya Tuhan memberkati usaha kita, pekerjaan kita, profesi kita, supaya saat kita sukses, kita bisa menjadi penyalur berkatnya untuk pelayanan gereja, badan-badan misi, dan bagi orang-orang susah. Dengarkan baik. Tolong Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi ya. Tolong Bapak Ibu Saudara, ketika berdoa, berdoa untuk kemajuan usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selipkan di doamu supaya aku bisa menjadi saluran berkat bagi gerejaku, bagi badan-badan misi, mempedulikan, menolong orang-orang susah. Amin. Jangan sampai Tuhan, biarlah Tuhan memberkati aku berlimpah supaya aku bisa mengalahkan sainganku. Jangan. Itu doa memenuhi hawa nafsu. Jangan. Tapi doakanlah sesuatu supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita anak-anak Abraham secara rohani, Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Saudara juga dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Doa Ishak dijawab sehingga istrinya Ribka mengandung. Bukan supaya Ishak punya keturunan. Perhatikan kalimat ini. Bukan supaya Ishak punya keturunan. Tetapi lebih penting dari itu, rencana Tuhan digenapi supaya oleh keturunan Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya bangsa-bangsa diberkati sesuai dengan rencana Tuhan. Apa itu? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara dikasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini boleh menggugah kita, mendorong, meneguhkan, menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan stop, jangan lengah, jangan lemah dalam berdoa. Kobarkan kembali doa kita, hidupkan kembali pujian penyembahan kita, hidupkan kembali doa seruan teriakan kita kepada Tuhan. Kalau saat ini kita belum melihat apa dari hasil doa kita, jangan stop. Doa merupakan napas rohani orang percaya, benar. Amin. Kalau kita berhenti bernapas, berarti kita menjadi almarhum, kita mati. Kalau kita berhenti bernapas secara rohani,
maka kita akan mengalami kematian kekeringan rohani. Berdoalah, karena doa orang benar besar kuasanya. Amin.